Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 49. Gak tahan mendengarnya. Memang Franz sendiri yang bilang bahwa Ara sudah dewasa, tapi sekarang Ara malah jadinya salah konsep. Dan Franz bingung sendiri harus menjelaskan apa. Dedi, buka baju dong, mau lihat punya Ara nih. Kata Ara lagi yang semakin membuat Franz mengarang frustasi di tengah kegelisahan dan hasratnya sebagai seorang pria. Dari layar ponsel, Franz menatap Ara yang masih beratapnya itu. Tatapan mata bulat itu seperti alkohol yang begitu memabukkan. Pergi masuk kamar, perintah Franz. Iya, kata Ara patuh lalu kembali membawa ponsel itu dan Franz juga sudah berpindah rebahan di atas ranjang. Ara masuk ke dalam selimut lalu kembali beratap Franz agar segera memenuhi keinginannya. Ayo Dedi, Ara mau lihat, kata Ara. Enggak, Dedi dingin, besok aja, kata Franz beralasan. Ara mau lihat. Ya udah, Ara buka baju juga biar kita sama-sama dingin, oke? Kata Ara memberi penawaran. Enggak ya, kata Franz dengan mata melotot. Setengah mati Franz menahan keinginannya di sana, tapi Ara malah akan memancingnya. Ih, Dedi mah aneh, kesal Ara. Ara kan hanya ingin melihat, tidak akan memegang juga, sambung Ara. Franz terlalu lelah berdebat dengan istrinya yang selalu salah pemahaman itu, dan Franz juga tidak bisa marah. Karena pada hakikatnya, gadis polos itu memang tidak mengerti apa yang sedang Franz rasakan sebagai pria. Nih, puas kamu, kata Franz melepas kaosnya lalu duduk bersandar ke sandaran ranjang dengan telanjang dada. Wah, makin berotot, kata Ara bahkan mata bulatnya tak berkedip menatap tubuh Franz. Coba, Dedi ada di sini, udah Ara gigit, kata Ara dengan spontan sangat ingin menyentuh mainan yang biasanya dia mainkan setiap malam. Kalau kamu ada di sini, udah Dedi habisin kamu sampai pagi, kata Franz yang membuat Ara ngeri, apalagi tatapan penuh damba Franz. Kan Ara nggak ada di sana, we. Cibir Ara tertawa dengan senangnya membuat Franz memelas. Tunggu pembalasanku nanti nakal, kata Franz berapi-api, beratap garis jahil itu dengan kesal. Ara bakalan lawan nanti, kata Ara yang membuat Franz menaikkan alisnya. Kau berani melawan? Tanya Franz mengangkat alisnya lalu masuk ke dalam selimut dan berbaring. Berani? Ara lihat wanita itu melawan saat bergulat dengan pacar Dedi. Terlihat sangat seru, bahkan pria itu tumbang berkali-kali. Cerita Ara dengan polosnya membuat Franz meremas selimut di sana mendengarnya. Berhenti, cukup, Dedi nggak tahan mendengarnya, kata Franz dengan suara serak memeluk guling. Hah, apa salahnya kan Dedi hanya mendengar cerita Ara, terus apa yang tidak tahan? Tanya Ara bingung di akhir kalimatnya. Setelah malam panjang penuh kerinduan itu, Ara benar-benar membuat Franz seperti orang gila dengan jahatnya Ara hilang tanpa kabar bahkan Franz tak dapat menemukan lagi di mana keberadaannya. Kurang dari jam 4 dini hari Franz sudah sampai di Jakarta dan saat sampai di rumahnya Franz justru kaget. Semewah ini, Ara membuat pesta ulang tahun untukku. Franz membatin takjub menatap seisi rumahnya yang telah selesai dihiasi serta ditata begitu megahnya. Franz sempat melihat Ara sekilas lalu gadis nakal itu hilang dalam sekejap seperti hantu. Ara, teriak Franz begitu menggema kemana-mana membuat semua orang yang tengah bekerja berbagi tugas itu terkejut. Kau sudah sampai bos, kata Ray menghampiri Franz dengan terkejut.
harusnya Franz kan sampai di Jakarta siang, mengapa sepagi ini dia sudah ada di sini? Apa kalian gila? Sudah pagi begini kalian masih mempersiapkan pesta, tidakkah kalian lelah? Tanya Franz menatap Ray dan teman karibnya yang tengah duduk di sofa meneguk wine-nya. Berarti kau yang gila, mengapa kau pulang sepagi ini? Kata Zico yang masih menata beberapa hiasan di dinding memandu pengawal. Aku, Franz tak tahu jawab dibuatnya. Sudah, aku bosan melihatmu. Sekarang pergi ke kamarmu, jangan mengganggu kami bekerja, ketus Ricard yang membuat Franz tersenyum lebar. Aku beruntung sekali punya sahabat seperti kalian, senyum tulus Franz. Dia tahu seberapa besar pengorbanan para sahabatnya ini untuknya. Kami baru mulai bekerja Franz, kata Mark tertawa. Terima kasih, telah begitu peduli terhadapku, kata Franz tersenyum lebar lalu segera menaiki lift menuju lantai 3 untuk pergi ke kamar dan bertemu dengan Ara. Tapi malam ini kau tak akan bertemu dengan Ara, teriak Zico yang membuat langkah Franz terhenti, bahkan koper yang diseretnya langsung jatuh ke lantai. Ara mana? Tanya Franz. Dia tadi sempat melihat Ara walaupun itu hanya sekilas. Ara tidak di sini, dan kau hanya bisa bertemu dengannya di acara nanti, jawab Ray yang membuat Franz langsung gelisah dan berlari kembali keluar. Gak, barusan gue lihat Ara, tegas Franz meronta-ronta saat para sahabatnya justru malah memeganginya saat Franz hendak kembali berlari keluar. Ara itu udah pergi Franz, kata Ricard kewalahan menghadapi Franz yang terus meronta-ronta. Enggak, lepasin, gue mau ketemu Ara, kenapa kalian larang? Emosi Franz. Kamu akan ketemu Ara saat acaranya dimulai nanti, kata mereka, yang sudah menyiapkan kejutan yang begitu luar biasa untuk Franz. Aku tahu kalian menyiapkan sebuah kejutan untukku, tapi tolong biarkan aku bertemu dengan Ara, aku sangat merindukannya, pinta Franz. Bahkan aku pulang sepagi ini hanya karena aku begitu ingin bertemu dengannya. Mohon Franz, karena memang semenjak kemarin dia tidak bisa menghubungi dan tahu di mana keberadaan Ara. Ara ada di kamar. Bodoh, kenapa kau harus mengemis pada kami hanya untuk bertemu dengannya? Kata Mark tanpa disa lalu mereka tertawa setelah berhasil menjahati Franz. Brengsek, teriak Franz emosi lalu mendorong semua sahabatnya itu dan segera berlari menghampiri Ara di kamar. Awas kalian, tunggu pembalasanku, kata Franz kesal, tapi saat ini begitu merindukan Ara sehingga dia memilih menemui Ara dulu. Sayang, Franz dengan cepat menutup pintu begitu dia menatap Ara yang berdiri memakai kimono pendek dekat ranjang. Daddy, kata Ara menatap ragu, apakah itu beneran Franz? Ah, Daddy kok langsung main kasar? Rintih Ara karena Franz tanpa aba-aba langsung menindih dan menciumnya. Daddy, Ara memegang wajah Franz yang menindihnya itu. Berani sekali kamu kabur. Apa kamu mencoba menghindari Daddy? Tanya Franz menatap Ara tajam. Karena memang nyata sekali Franz melihat Ara lari saat melihatnya. Ara barusan mandi, dari malam Ara banyak urusan jadi baru sempat mandi sekarang, jawab Ara dengan jujur. Pantas begitu wangi, kata Franz dengan senyuman penuh maknanya menyusup ke leher Ara, bahkan tak hanya bermain tapi menjilati leher Ara yang membuat gadis kecil itu geli.
Daddy jangan digigit, mohon Ara dengan begitu takut pada Franz. Franz tersenyum melihat lucunya ekspresi memohon istrinya itu. Lalu Franz menarik ikatan kimono Ara dan dengan sangat mudah melepaskan kimono itu dari tubuh Ara. Jahat, kau sudah benar-benar menghindari Daddy, bahkan Daddy pulang selarut ini hanya untuk bertemu denganmu, kata Franz kembali menidurkan Ara dan dia menindih separuh tubuh gadis kecil itu. Ara kan cuma mandi, Ara malu ketemu Daddy kalau nggak mandi. Jawab Ara menatap Franz yang duduk di atasnya itu. Baiklah, kita ulang mandi sekali lagi, kata Franz kembali memasukkan sesuatu di bawah sana. Enggak Daddy, udah hampir pagi, tolak Ara. Baru beberapa menit kemudian Ara sudah langsung tertidur pulas dalam pelukan Franz, istri Daddy yang manis, kata Franz merapikan rambut Ara yang menutupi wajahnya setelah menyelimuti dan memeluk Ara. Lucu banget kamu, Franz mengecupi pipi Ara dengan gemas dan memeluk Ara semakin erat tanpa ada jarak antara mereka. Kamu tahu Daddy sangat merindukanmu, kata Franz menatap Ara sambil mengelus-ngelus pipi Ara, lalu setelah itu ikut berlabuh ke alam mimpi menyusul Ara. Jam kurang dari jam 9 pagi Franz sudah terbangun karena merasa silau dengan cahaya matahari yang begitu terang. Dan saat menunduk mata Franz langsung beradu pandang dengan mata bulat Ara yang masih bergelung manja dalam pelukannya. Morning sayang, senyum manis Franz mengecup kening Ara sebagai ucapan selamat pagi. Udah siang, jawab Ara masih menatap Franz. Entah mengapa Ara merasa sikap Franz begitu aneh akhir-akhir ini. Sayang Daddy lapar, rengek Franz bermanja pada Ara, bahkan kepalanya langsung menyusup ke dada Ara mencari kehangatan seperti anak kecil. Ya udah ayo mandi, abis itu kita sarapan ya, kata Ara langsung bangun. Saat semua telah selesai Franz masuk ke ruang kerjanya karena dia sama sekali tidak boleh keluar dari kamar oleh Ara. Franz berfokus pada laptop di hadapannya, menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, bahkan banyak sekali berkas yang memenuhi meja kerjanya. Sayang, kata Ara dengan nada basah saat baru membuka pintu, membuat Franz mengelus lehernya merasa suara Ara begitu memecah konsentrasinya. Nakal. Ucapan Franz menarik tangan Ara ke arahnya membuat gadis kecil itu langsung duduk di pangkuannya. Tungguin pesta ulang tahun Daddy ya, lirih Ara. Baiklah sayang, tapi mengapa Daddy nggak boleh keluar? Tanya Franz memeluk Ara yang duduk di pangkuannya itu. Ya, karena nanti Daddy malah ganggu, kata Ara dengan ketus membuat Franz langsung tersurut mendengarnya. Astaga, segitunya ucapan kamu sayang, kata Franz tak menyangka merasa ucapan Ara sedikit kasar. Apa, mau marah atau tersinggung? Bodoh amat gak peduli, kata Ara dengan mata menyepele dan akan turun dari pangkuan Franz. Ini istri Daddy apa bukan? Kata Franz tak percaya Ara berkata begitu padanya. Lepasin Ara, kesal Ara meronta saat Franz masih memeluknya. Franz memegang tengkuk Ara lalu mencium gadis kecil itu dengan hangat begitu dalam. Membuat gadis kecil yang awalnya menolak itu tunduk seketika, bahkan diam, lalu Franz mengecupi pipinya berlahan dan menyandarkan kepala Ara ke dadanya saat Ara sudah duduk miring di pelukannya. Bersambung.